ketika mereka mempersiapkan ya kemerdekaan dulu. Dalam buku sejarah kan kita lihat ya, khususnya pada tanggal 22 Juni 1945 itu mereka kan membuat sebuah kesepakatan yang kita kenal dengan Badan Persiapan Kemerdekaan BPU PKI itu kan. Mereka membuat satu kesepakatan apa? Yang di situ melahirkan 5 sila Pancasila, Pak ya, yang akan menjadi asas ya bernegara ke depan gitu. Yang Masya Allah dari situ kelihatan, Pak. Dari situ kelihatan mereka ingin mengikat ya khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ya ke arah yang benar gitu. Ya kan? Kan di situ jelas Pancasila, sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Ini disepakati Pak oleh pendiri bangsa pada tanggal ya 22 Juni 1945. Dan Masya Allah Pak, dari situ kita tahu apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa itu. Mereka ingin merubah, ya kan, pengertian kemerdekaan itu taghyir wajhal tur irtibat, perubahan arah ikatan. Maka mereka ingin merubah arah ikatan khususnya orang Islam yang ada di Indonesia, yang dulunya di zaman penjajah ya, baik ketika dijajah Belanda maupun ketika Jepang masuk ya, yang namanya orang di Nusantara ketika itu kan harus terikat dengan aturan mereka, harus tunduk dengan ketentuan mereka. Yang kita tahu yang namanya Belanda ya kafir Pak ya, yang namanya Jepang kafir. Berarti aturan yang diterapkan untuk ya manusia yang ada di Nusantara ketika itu ya aturan mereka, kan gitu kan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lihat tuh di Pancasila sila pertama khususnya para ulama pendiri bangsa ingin merubah arah ikatan itu menjadi apa? Menjadi terikat dengan ketentuan Allah. Masya Allah Pak. Sehingga apa? Dibuatlah umat Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam ya, yang dituangkan dalam pasal pertama itu kan, atau sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Subhanallah. Jadi kita langsung tahu arah ya yang diinginkan oleh pendiri bangsa itu, yaitu arah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Arahnya satu, umat Islam harus terikat dengan syariat Allah ya, yang kemudian telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga kemudian diinginkan umat Islam itu punya manhaj satu. Manhajnya apa? Al-Quranul Karim gitu. Tapi tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah ya, kalau kita lihat musuh-musuh Allah memang ya geraknya cepat Pak ya. Kalau bahasa sekarang apa? Gercep kata gitu Pak ya. Gercep namanya, gerak cepat gitu. Maka tidak lama Pak ya, setelah diproklamasi kemerdekaan ya pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, satu hari setelahnya pada tanggal 18 Agustus 1945 kalimat ya berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian apa Pak? Kemudian hilang dan kemudian diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Intinya apa? Ini menjadi umum saja, tidak ada apa? Tidak ada kalimat ikatan lagi gitu. Sehingga umat Islam hari ini menjadi bebas, mau terikat dengan ketentuan Allah atau terikat dengan ketentuan yang lain.
Padahal cita-cita pendiri bangsa yang sangat mulia itu apa? Umat Islam mau diikat hanya dengan ketentuan Allah saja. Subhanallah, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam ya, penerus cita-cita ya para ulama pendiri bangsa yang mulia harus punya visi gitu. Punya visi untuk apa, Pak? Untuk menjadikan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia untuk hanya terikat dengan apa, Pak? Dengan ketentuan Allah saja.